kan? Tetap sastra. Terus setan mana yang menghantui jadi teknik? Ada senior tuh. Dia bilang, jalan dia kan, udah tahu dek mau ngambil apa, kata dia gitu kan. Belum tahu bang. Ternyata dia tuh senior elektro. Memang elektro. Terus dia bilang gini, dia coba lihat nilai kamu, kata dia gitu kan. Ih kamu bagus nih fisikanya, kata dia gitu. Ambil aja lah elektro, bagus tuh, kata dia gitu kan. Gara-gara fisika bagus. Gara-gara fisika bagus. Atau ngambil fisika aja. Nah kalau ngambil fisika kan otomatis jadi guru ya dok. Iya. Gak mau. Jadi sebenarnya ini senioran yang bilang ya. Dia bilang gini, nggak semua suara ketika sama mic dia nyatu, kata dia gitu. Ada nih orang ngomong nih suaranya bagus banget, tapi ketika di mic itu suaranya nggak nyatu. Jadi kayak nggak enak aja didengar suara dia. Saya gimana ya? Jadi ini ada yang menarik nih dok. Waktu itu kita punya narasumber dari Malaysia. Narasumber dari Malaysia. Ya, dia jadi mereka bakal ada acara di Padang. Jadi ngundang delegasi dari berbagai negara gitu. Nah kebetulan waktu itu Rani lagi tugas gitu. Nah jadi dialog nih. Ini tiba-tiba juga nih dialognya. Dia dari delegasi dari Malaysia. Dia datang kan. Terus dia tuh kayak kaget gitu lihat studio itu gitu. Terus dia bilang pas udah selesai dialog dia bilang, kamu tuh kayak DJ ya, kata dia gitu. Oh iya. Terus kamu kalau di Malaysia bayaran kamu mahal nih, kata dia gitu. Terus bawa aku ke Malaysia. Halo sahabat Dokter Eko, podcastnya saya ambil alih dulu ya. Kali ini saya Rani Zue bareng Dokter Eko, gitu. Kayaknya lebih enak Rani ya, ganti aja lah ya. Ganti kursi kayaknya. Kayak buat berikutnya Rani aja yang ini ya, yang jadi hostnya. Boleh sih. Mana dokter? Kenapa SpongeBob? Oh, itu tahu dari mana coba? Tadi Salpok tahu dokter lihat di sini ada SpongeBob di sini. Di situ ya? Iya. Kenapa SpongeBob? Ini kok tiba-tiba ya? Nggak, karena emang sesuka itu sih sama SpongeBob. Kan banyak karakter yang lain. Ada Doraemon. Rani lahir tahun berapa? 96 tuh Doraemon udah ada kan? Udah ada. Shinchan udah ada. Tapi kenapa SpongeBob? Karena sebenarnya nggak ada sejarah yang gimana banget ya dokter, nggak ada backstory yang gimana banget. Cuma waktu SMP tuh kayak kita kan sering nonton nih. Kalau Rani dulu SMP tuh sering ini nonton kartun kan. Cuma belum ada yang tertarik gitu. Terus tiba-tiba pagi-pagi bangun jam 6:30 terus ada TV nyala, terus tiba-tiba muncul nih SpongeBob. Warnanya bagus banget, warna kuning gitu. Kotak, kuning, bolong-bolong, bagusnya apa, Ran? Nah itu awalnya tuh kayak gitu, tertarik karena warnanya kan. Terus tuh kayak ngikutin ceritanya. Terus tuh ada quotes-quotesnya yang kayak gimana gitu, kayaknya relate deh gitu. Ada quotes-quotes tentang sahabat-sahabat itu dulu kan anaknya sahabat banget ya. Ada geng-geng gitu kan waktu sekolah. Terus kan di kartun SpongeBob itu kan SpongeBob-nya sama Patrick nih sahabatan. Terus mereka punya quotes-quotes yang kayak Patricknya bilang dia bakal nunggu SpongeBob yang gitu-gitu tuh kayak kayaknya seru nih, kayaknya diikutin sampai sekarang. Iya, jadi apakah semua memang SpongeBob semuanya? Kayak kan ada yang orang-orang yang sukanya ungu semua. Tapi enggak ya, Rani enggak sampai segitu. Enggak sampai segitu ya, cuma kayak misalnya kalau lihat warna kuning tuh kayak bagus banget gitu. Tapi bukannya SpongeBob itu annoying? Enggak sih. Rani annoying. Enggak. Cuma dia kan ini ya jenaka ya. Jenaka, lebih ke sifat jenaka ya. Ya lebih ke sifat jenakanya, terus dia juga setia gitu kan sama si Patricknya gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya dok. Ran, SpongeBob itu kan jenaka, seru, ceria. Tapi kenapa di Instagramnya, di IG-nya Rani itu, jadi sahabat semua, Rani ini seorang penyiar di RRI ya Rani ya, di RRI Padang. Kemudian saya scroll Instagramnya, isinya itu ada zoo. Zoo itu isinya quotes dan musiknya sedih semua. Jadi pokoknya galau lah. Nah, tapi dia penyuka SpongeBob, jadi nggak nyambung sinkron gitu. ya.
apa alasannya tuh? Kenapa hatinya melo tapi keluarannya ceria? Atau memang begitu? Sebenarnya di dalamnya rapuh gitu. Karena sebenarnya penyiar tuh kayak gitu loh, Dok. Oh iya. Iya. Kadang kalau kita kan ketika kita on kita tuh harus emang seceria itu. Misalnya walaupun kita galau tuh pas suara kita keluar di mikrofon itu nggak boleh kayak gitu. Biasanya kita lagi galau nih, lagi putus cinta nih misalnya kan. Tapi pas udah ngomong nih kita nggak boleh kelihatan galau. Kita harus beneran seceria itu. Oh iya? Walaupun di dalamnya lagi galau. Iya, walaupun lagi berantakan gitu kan. Berantakan. Tapi kalau emang kata-kata galau Zu itu emang dari pengalaman sendiri, terus dari pengalaman teman-teman gitu. Zu itu apa sih? Nama pena itu, Dok. Oh, nama pena. Iya, nama pena. Jadi semua tulisannya Rani Zu, nama penanya seperti itu. Dan cuma belum sempat dibukukan itu. Emang masih udah banyak ya saya lihat. Udah banyak. Udah banyak banget tulisannya di situ. Udah banyak yang diposting dan yang diposting juga masih banyak yang belum. Oke, tapi itu udah ditulis dalam satu udah dalam satu file gitulah kan. Tapi belum ada niat untuk di apain ke penerbit gitu. Oke. Masih pingin explore kata-kata lagi gitu. Suka nulis berarti. Ya, lumayan suka nulis. Kemarin saya podcast juga Ren sama dosen medical education sebenarnya. Beliau dosen dokter, tapi dia suka baca banget. Dan apa istilahnya? Lubricularis apa sih? Iya, istilah untuk orang yang baca buku. Yang baca buku sampai ketiduran gitu. Iya. Dan apa karena dia juga kayak gitu? Iya, di bio Instagram kan? Di Instagram. Saya di Instagram. Di Instagram. Emang iya. Kadang tuh baca buku kan, terus kayak sampai ketiduran gitu. Nanti pas bangun tuh dari bagian mana ya gitu. Tapi apa memang setiap penyiar radio itu memang harus reader atau memang seorang penulis? Sebaiknya iya ya dokter ya, karena kan. Kenapa Ren? Karena kalau dari versi Rani ya, dan mungkin ada senior juga yang bilang tuh emang seorang penyiar tuh emang harus rajin baca gitu. Karena informasi yang kita sampaikan ke pendengar itu emang harus nyampe benar ke pendengarnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita dikasih naskah nih untuk berita atau kita baca artikel gitu di satu berita gitu. Kita nggak cuma baca doang, kita harus paham apa yang kita sampaikan gitu. Kadang ada, cuma ini nggak tahu ya penyiar, maksudnya nggak semua penyiar juga, cuma ada beberapa penyiar tuh yang emang kalau baca berita itu emang sekedar baca doang, Dok. Oke, ada ya? Ada. Jadi mereka nggak paham dengan berita yang mereka sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung tuh kadang ke bawah tuh ke pendengarnya gitu. Wah, ini penyiarnya lagi bingung nih gitu. Dan pendengarnya juga nggak paham dengan apa yang disampaikan sama penyiarnya gitu. Jadi sebaiknya emang penyiar itu harus rajin baca. Terus kalau bisa nulis bagus banget gitu. Karena kalau pengalaman di RRI ya, kalau di RRI juga buat naskah, Dok. Bikin naskah juga? Bikin naskah iklan kadang, iklan layanan masyarakat, terus kita ada filler kayak info-info ringan gitu. Terus kadang buat ini sandiwara radio. Naskah radio, iya. Kayak beneran. Itu penyiar juga yang nulis? Iya, penyiar juga. Oke, saya dulu pernah sih dengar sandiwara radio ya, zaman-zaman kecil tapi. Pasti nih yang ini nih, tertinular. Iya, tertinular ya. Yang ada berantem-berantemnya. Iya, berantem itu. Gitu. Berarti memang ada hubungan ya, Rania, antara jumlah vocab yang dikeluarkan, vocabulary, dengan kebiasaan membaca dan menulis seperti itu. Jadi memang walaupun teknik elektro kan. Oh iya. Bener banget. Aneh banget gak sih penyiar itu dari teknik elektro? Emang tidak sesinkron itu hidup saya, Dok. Kenapa belok-belok gitu, Ran? Iya, emang iya ya. Cuma gimana ya, Dok, kalau misalnya ditanya nih kenapa banyak yang nanya kan, Rani kenapa jadi penyiar radio gitu? Iya, kan teknik elektro itu gini. Anak teknik itu kesannya keboy ya kan? Betul. Selengean, ya kan? Maaf ya kalau emang iya. Kalau menyinggung ya. Emang beneran. Kalau butuh diedit, edit aja Imbral ya. Nggak usah diedit. Emang iya kenyataannya gitu. Kenyataannya gitu. Sahabat itu Rani sendiri yang bilang ya. Oke. Selengean. Kemudian lebih tidak suka menulis dan membaca sepertinya ya. Tapi memang sangat aktif di lingkungan. Seperti itu yang saya lihat.
kenapa organisasi gitu, ngumpul-ngumpul gitu ya. Gimana ya, kalau ditanya misalnya kenapa jadi penyiar radio dan kenapa ngambil teknik elektro, itu ceritanya panjang banget. Oke, ceritanya apa? Waktu kita panjang. Tapi bisa disingkat aja sih. Kalau kenapa jadi penyiar radio gitu kan. Awalnya tuh karena emang sering dengerin radio, Dok. Zaman itu sekolah. Rani di Padang? Enggak. Sekolahnya enggak di Padang. Di mana? Rani besar di Sumatera Utara, Dok. Di Medan? Di Medan. Tapi enggak di kota Medan. Di ini. SD di Padang Sidimpuan. Terus ayah pindah tugas, pindah ke Penyambungan Mandailing Natal, tuh pernah dengar? Natal tahu. Nah, di situ Mandailing Natal di Penyambungan. Terus dari situ tuh dari SD kelas 5 sampai tamat SMA di situ. Nah, jadi pas zaman-zaman sekolah itu kan, kalau zaman-zaman Rani itu kan emang HP cuma berapa doang sih yang make gitu. Dan waktu itu pun belum ada yang, Android masih yang kayak Nokia itu. Nah, Rani dulu tuh emang punya HP itu emang udah kelas 2 SMA, Dok. Dikasih HP. Jadi kayak emang dulu tuh sering dengerin radio gitu. Terus kayak ada satu penyiarnya yang Rani suka gitu. Kayaknya seru nih kalau misalnya ngobrol sama dia nih gitu. Awalnya tuh kayak SMS request lagu dong, ini awalnya kayak gitu. Lagu ya. Request lagu. Terus kalau dulu kan emang sebanyak itu ya yang dengerin radio. Kalau dibandingin sama sekarang, kalau dulu kan emang sebanyak itu. Terus kayak kadang nggak kebaca tuh SMS kita, kadang telepon nggak diangkat gitu-gitu. Kayaknya seru deh jadi penyiar. Kayaknya dia punya fans banyak deh gitu. Walaupun fansnya dari suara. Iya, dari suara doang. Kita nggak tahu wajahnya gimana. Iya. Jadi kayak ini ada fun fact nih, Dok. Kenapa jadi penyiar? Karena Rani nggak sepede itu sebenarnya di depan kamera. Oh ya? Iya. Waktu udah tamat dari elektro kan, itu tuh kayak karena orang-orang tahu itu Rani penyiar gitu. Ran, kenapa nggak nyoba di TV aja kan gitu. Wah, nggak sepede itu kalau depan kamera, Dok. Jadi kayak mending orang dengar suara Rani terus orang penasaran Rani itu gimana gitu. Awalnya tuh emang kenapa jadi penyiar radio ya karena emang karena sering denger radio gitu. Dan ada yang disuka waktu itu penyiarnya. Ada yang disuka waktu itu gitu. Akhirnya kayak pas itu kan dengerinnya dari SMP. Terus SMA tuh kayak kayaknya karena sering denger kayaknya pingin juga deh jadi penyiar gitu. SMA. Terus kayak awal cobanya kapan? Udah kuliah. Udah Dan di Padang. Di Padang. Di Padang. Waktu itu karena sekolah kan jadi coba nanya-nanya ke radio-radio di situ. Katanya kalau anak sekolah tuh malam masuknya. Wah, nggak boleh dong. Nggak boleh keluar malam. Nggak boleh keluar malam. Akhirnya ya udahlah dikesampingkan aja jadi penyiarnya. Gitu. Akhirnya pas udah kuliah baru jadi penyiar. Nah, yang teknik elektronya? Teknik elektro itu, wah ini sebenarnya teknik elektro udah pilihan kesekian loh, Dok. Karena Rani masuk kalau sekarang namanya apa ya? SNMPTN ya? Jalur undangan itu. Jalur undangan Rani masuk USU Sastra Mandarin loh. Sastra Mandarin. Bisa dicontohkan mungkin ke sahabat bahasa Mandarinnya? Tajahawa Seranizue. Bisa ternyata. Bisa beneran ternyata. Karena memang karena dulu waktu SMP emang belajar otodidak bahasa Mandarin, Dok. Ni hao ma, sekali gitu ya. Ni hao ma gitu. Suka Jackie Chan atau Jimmy Lin. Jimmy Lin. Tahu ya Jimmy Lin ya? Tahu. Oke. Tahu. Tapi karena emang sering nonton itu kan, jadi kayaknya bahasanya enak didengar deh gitu. Iya. Akhirnya tuh pas SMP tuh kayak pergi ke perpustakaan, cari buku panduan belajar bahasa Mandarin gitu kan. Beneran nyari. Beneran nyari. Akhirnya emang bisa baca aksaranya. Wah. Hanzi ya. Sampai bahasa nggak ngobrol doang, bisa baca aksaranya? Aksaranya bisa, cuma kalau ngobrol tuh kayak masih nggak sebisa itu sih. Akhirnya kayak udah ngerti nih. Terus kalau dokter ingat tuh di Metro TV ada Metro Shinwen. Nah, nonton itu tuh. Nonton itu. Oh gitu. Padahal nggak ngerti banget kan sebenarnya gitu. Akhirnya ya udah itu tuh. Akhirnya pas SMA, udah bingung nih mau ngambil jurusan apa gitu kan. Cuma tuh kayak dulu tuh pingin, kalau setiap ditanya cita-cita Rani apa gitu, kayaknya pingin jadi diplomatik. Jadi harus bisa bahasa kan? Makanya bahasa. Ya. Tapi masuk akal sih Ran kalau hobi berbahasa ke diplomat ya, masuk akal memang. Akhirnya kayak ini kan udah bisa bahasa Mandarin dikit-dikit gitu.
coba ngambil bahasa asing aja gitu. Tapi tuh orang tua bilang gini, Rani ngambilnya farmasi aja lah gitu. Farmasi. Terus wah apa ya gitu. Menurutin orang tua atau nurutin diri kita sendiri kan. Tapi waktu itu tuh kayak yaudah kita ambil farmasi, kita ambil pilihan keduanya bahasa asing gitu. Oke, tetap ya masuk pilihan kedua tetap keinginan. Tetap keinginan. Jadi ngambilnya waktu itu di UNAN sama di USU waktu itu. Kan karena Rani itu sekolahnya di Sumatera Utara harus ngambil juga di USU kan waktu itu. Akhirnya ngambil di UNAN tuh farmasi, di yang pilihan keduanya tuh sastra Jepang. Padahal nggak pernah belajar Jepang. Kenapa nggak sastra Mandarin? Karena nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi udah coba nyari kan di UNAN, di UNP udah nyari juga nggak ada. Yang ada cuma Jepang doang kan. Akhirnya kayak udah ambil Jepang aja gitu. Terus di USU-nya ngambil farmasi sama ngambil sastra Mandarin. Farmasi sama tetap ada sastra Mandarin. Tetap ada sastra Mandarin ya. Elektronya mana? Elektro. Nggak ada sebenarnya. Elektro tuh bukan nggak masuk dalam planning hidup Rani dong. Bahkan tidak ada di UMPTN itu nggak ada. Akhirnya pas ke pengumuman ini senam PTN. Lulus di sastra Mandarin. Lulus. Kenapa nggak ngambil? Nah, ini nih sebenarnya di situ tuh ada perdebatan sebenarnya antara Rani sama orang tua. Rani pingin kan, pingin deh sastra Mandarin diterusin aja kan udah ada basicnya, jadi terusin aja gitu. Kayak orang tua bilang nggak usah lah, itu nggak. Maksudnya kalau orang tua tuh kan kayak mikirnya karena di keluarga itu yang emang beneran baru kuliah Rani doang dok, yang orang tua belum ada kan. Oke. Jadi kayak orang tua itu belum ada gambaran gitu. Jadi kayak misalnya kayak sastra Mandarin apa sih nggak bagus nih prospeknya gitu kan. Mau kan. jadi les apa? Emang ada orang les Mandarin di sini? Kayak gitu kan. Nah terus akhirnya nggak usah lah diambil gitu. Akhirnya nggak diambil. Lah SB jelas nggak bisa ikut kan dok. Karena jalur undangannya udah lulus gitu. SB nggak bisa. Akhirnya coba sekolah kedinasan. STAN? Bukan, IPDN. Lulus? Enggak, sampai di mana ya waktu itu ya. Pokoknya tuh Rani 2 kali tes di IPDN. Saya lulus 2 kali dulu IPDN. Oh ya, tapi nggak diambil. Nggak diambil. Kenapa? Panjang ceritanya. Ada cerita saya panjang cerita dokter ya. Pokoknya tuh akhirnya di IPDN nggak lulus nih. Karena waktu itu Rani didiskualifikasi loh dok pas tes IPDN itu. Karena waktu itu pas IPDN-nya kan ngambilnya yang tesnya di Sumbar kan, bukan yang di Sumut gitu. Nah yang di Sumbar mintanya ijazah asli gitu, sementara sekolah Rani belum bisa ngeluarin ijazah karena waktu itu kita telat ujian UN-nya. SMA negeri kan? Iya SMA negeri, jadi ada yang jurusan IPS-nya, itu tuh soalnya tuh belum nyampe atau gimana gitu, ada masalah gitu. Jadi akhirnya tuh ijazah kita datangnya belakangan, yang baru dikasih SKHU doang kan. Akhirnya kayak ijazahnya belakangan aja lah. Nah sementara yang pas tes IPDN yang di Sumber, mereka mintanya yang asli, ya nggak bisa. Akhirnya ya udah nggak jadi ikut. Akhirnya aduh nggak kuliah dong ini gitu. Aduh apalagi ya coba cari. Terus akhirnya tuh ada sepupu Rani nih nelfon, Ran. Dari Padang. Di Padang. Ran gimana udah ketemu nggak mau kuliah di mana gitu kan. Belum tahu nih, ini UNP ada nih jalur mandiri kata dia gitu. Oh iya boleh. Terus dia ini kan ketemu sama dia kan, dibagiin sama dia brosur UNP. Terus apa ya jurusannya gitu. Banyak kan UNP. Banyak UNP nih. UNP rata-rata pendidikan kan. Iya rata-rata pendidikan, dan Rani nggak mau jadi guru loh dok. Nggak mau jadi guru. Nggak mau jadi guru, karena emang nggak ada basic untuk ngajar gitu, nggak ada ketertarikan lah untuk ngajar orang gitu. Karena emosian ya, gimana mau ngajar orang gitu. Emosi ya. Terus akhirnya kayak pergi nih, akhirnya kita daftar kan. Udah kita daftar aja lah dulu gitu, pergi ke UNP. Jadi waktu itu di UNP itu disediain kayak laboratorium komputer untuk daftar gitu. Oke. Nah akhirnya kayak nelfon ibu kan, bagusnya milih apa gitu. Oh tetap ya nelfon ya. Nelfon gitu. Ibu bilang, yaudah suka-suka kakak aja lagi mau ngambil apa. Tetap suka-suka. Iya. Akhirnya orang tua. Tapi yang larang itu sebenarnya ayah. Oh ayah. Waktu yang sastra Mandarin, kalau ibu tuh kayak Oke, ngikut aja lah. Gitu. Kalau mau ngambil, kalau nggak dibolehin gitu kan. Akhirnya tuh pas di laboratorium komputer itu tuh kayak, aduh ngambil jurusan apa? Kalau nggak salah itu 2 fakultas 3 jurusan waktu itu. Terus ngambil apa ya gitu.
Terus tetap tuh ngambil sastra Jepang. Tetap sastra kan? Tetap sastra. Terus setan mana yang menghantui jadi teknik? Ada senior tuh. Dia bilang, jalan dia kan, udah tahu dek mau ngambil apa, kata dia gitu kan. Belum tahu bang. Kayak ternyata dia tuh senior elektro. Memang elektro. Terus dia bilang, dia coba lihat nilai kamu, kata dia gitu kan. Ih kamu bagus nih fisikanya, kata dia gitu. Ambil aja lah elektro, bagus tuh, kata dia gitu kan. Gara-gara fisika bagus. Atau ngambil fisika aja. Nah kalau ngambil fisika kan otomatis jadi guru ya dok. Iya. Nah, gak mau. Akhirnya kayak ambil aja lah elektro, kata dia gitu kan. Oh ya udahlah ngambil elektro aja. Elektro 1 sama elektronika tuh sipil ya 1 ya dok. Pokoknya itulah yang diambil. Akhirnya masuk elektro. Jadilah anak teknik elektro. Mulai ininya nyiarnya apa? Nyiarnya tuh kan Rani angkatan 13 ya dok. Pas angkatan 13 itu kan orang pada sibuk ini nyari organisasi gitu kan. Itu masih semester awal-awal gitu. Kita nanti semester depan mau ngambil organisasi apa gitu. Kan nggak mungkin jadi mahasiswa tuh kuliah pulang dong kan. Pecinta alam kan. Mapalah ya. Terus apa ya gitu kan. Terus kayak coba cari-cari UKKPK gitu. Di UNP tuh ada UKKPK dok. Apa jadi itu? Kayak unit kegiatan penyiaran kampus gitu. Ada. Jadi berarti memang dari situ nih. Dari situ. Awalnya. Iya, awal mulanya dari situ kan kayak flashback lagi nih kan. Dulu seneng dengerin radio dan dulu pingin jadi penyiar radio. Coba di UKKPK lah. Ya, jadi 2014 tuh udah siap tuh untuk mau daftar di UKKPK nih. Iya, itu tahun 1. Tahun kedua sih jadinya. Tahun kedua. Jadi pas di 2014 tuh kayak di 2013 nya masih bingung kan. Kayaknya yaudah di tahun berikutnya aja gitu nyari organisasinya gitu. Akhirnya udah dapat UKKPK kan. Udah dapat UKKPK. Pas mau daftar nih udah dapat formulir nih, datang nih temen anak teknik mesin gitu dia. Dia Ran mau daftar apa jadinya katanya gitu kan. Ini UKKPK. Ih lama tahu kata dia, lama kita siaran nanti dari Caang dulu, calon anggota dulu, ada ini panjang baru jadi penyiar kata dia gitu. Mending ini aja ada buka gitu, ada radio swasta gitu dok. Radio swasta dulu. Iya buka. Boleh dibilang nggak ya? Boleh aja kayak. Boleh. Padang FM. Iya Padang FM dulu. Jadi buka untuk penyiar. Jadi kalau radio swasta kan dia part time ya dok ya. Oh part time. Kalau RRI kan full time. Beda. Oh, saya paham. Maksudnya apa? Saya paham maksudnya apa. Jadi kalau swasta tuh kan part-time dia sesuaikan sama KRS kita kan waktu itu. Nah, jadi kayak coba daftaran. Ini kalau ini trainingnya cuma 3 bulan kata dia. Terus ada 2 radio waktu itu dok yang buka. Satu lagi itu kalau nggak salah Sushi FM. Oh, Sushi FM. Sampai sekarang masih ada itu? Masih. Nah tapi Sushi ini tuh 9 bulan kata dia gitu trainingnya. Wah lama banget kan gitu. Ambil Padang FM. Terus datanglah ke situ. Ternyata tuh kayak dia, jadi kayak datang ke situ tuh kita rame-rame tuh ke situ. Rame-rame daftar jadi penyiar. Semua anak apa tadi UMKM apa? Bukan. Yang mau daftar ke UKKPK. Tapi anak elektro juga sebenarnya. Anak elektro juga. Rame-rame kita ke situ kan. Kita tuh penasaran aja sebenarnya awalnya kan. Gimana sih ininya, tesnya atau apa gitu. Terus kayak dia bilang, kita tes suara dulu ya, kata dia gitu. Tes suara nih apa gitu. Oh ada tes suaranya. Jadi dok, ini tuh ada fun fact-nya juga. Iya. Jadi sebenarnya, ini senioran yang bilang ya. Dia bilang gini, nggak semua suara ketika sama mic dia nyatu kata dia gitu. Ada nih orang ngomong nih suaranya bagus banget dong, tapi ketika di mic itu suaranya nggak nyatu. Jadi kayak nggak enak aja didengar suara dia. Saya gimana ya? Nah dia bilang gitu kan. Wah ini susah juga nih kayak gini nih gitu kan. Akhirnya tuh dia panggil tuh satu-satu ke studionya ya sekecil inilah, sekitar doang inilah studionya. Oh iya. Ya, jadi kayak emang untuk suara doang, untuk ngecek suara doang kan. Coba baca ini kata dia gitu. Oh mereka suruh baca? Suruh baca, jadi kayak ada beberapa naskah gitu. Terserah deh kita baca yang mana gitu. Coba baca terus ngomong di mic kata dia gitu. Terus baca naskahnya. Udah, terus dia terus panggil lagi. Terus dia telepon, Rani, kamu mulai ini training ya kata dia gitu. Apa Rani saat itu sadar suaranya udah bagus, udah nggak sadar? Nggak sadar. Apa seperti saya yang nggak sadar suaranya ini nyoba-nyoba? Karena Rani ngerasa suaranya tuh nggak yang bagus
bagus banget kan dok. Kalau ngomong langsung tuh kayak gimana gitu, nggak enak aja gitu. Tapi kalau sama mic-nya tuh. Nah kata dia waktu itu. Nah jadi di antara yang kami yang banyak itu tuh ada sekitar 3 atau 4 orang gitu yang lolos gitu untuk ke training. Akhirnya udah training nih kita selama 3 bulan, akhirnya yang lolos cuma 1 Rani dong. Tapi itu sebenarnya seleksi alam sih. Seleksi alam, jadi kayak yang lain dulu kayaknya capek banget deh training belum siaran gitu. Akhirnya tinggal Rani sendiri nih sampai siaran. Sampai siaran. Iya, siaran di memang 3 bulan. Enggak, 2,5 bulan waktu itu. Oh, cepet naik pangkat ya? Ya, cepet naik pangkat. Itu sih ceritanya. Habis Padang, kemana Ran? Dari Padang FM. Nah, jadi di Padang FM itu berhentinya karena waktu itu magang di sekolah kan dok. Jadi ternyata teknik elektro itu pendidikan teknik elektro, bukan murni. Bukan magang ini ya, bukan magang nyiar ya, tapi magang di kuliah. Iya, magang kuliah. Jadi waktu itu magang ke sekolah, waktu itu ke SMK. Biasanya tingkat 3 ya? Kalau Rana tuh SMK 1 dok. Oh iya? Bukan mirip KKN gitu, berbeda? Bukan. Bukan, KKN beda. Jadi emang 1 semester tuh memang magang gitu. Kita ngajar di sekolah kan. Tetap ngajar ya jadinya ya. Tetap ngajar ya. Yang dihindari tetap yang ngajar ya. Gitu. Kayaknya itu emang karena orang tua pingin kita jadi guru gitu. Jadi tetap ya. Doa, makanya sahabat. Doa orang tua itu dijabah. Jangan melawan. Jangan melawan ya. Kau udah berapa banyak tuh kan? Iya, tetap ujung-ujungnya ngajar juga kan? Iya. Nah, itu sih. Akhirnya berhentinya waktu itu karena emang udah nggak bisa ini lagi jadwalnya gitu. Karena magang kan full ya dari Senin sampai Sabtu ya dok? Iya. Terus Senin sampai Sabtu selama hampir 5 bulanan lah gitu. Kayaknya kayak nggak usah lagi, berhenti aja lah, resign dari Padang FM gitu. Berarti itu tahun 2014 dong? 14. Oh, yang awal masuk itu emang 2014 sampai 2017. 2017 Rani magang kan? Oke, berarti di Padang FM mulai dari 2014? Iya, dari 2014. Berapa tahun Ran di Padang? 3 tahun. 3 tahun. Dan itu megang apa? Siaran emang apa? Jadi temanya politik. Itu lebih ke ini aja sih. Emang program kalau di Padang FM itu kan kayak campur aja sih. Campur ya? Kayak berita ada. Dakwah-dakwahan religi ada. Anak-anak juga ada. Gitu. Campur aja semua. Aja. Gitu. Kalau yang sekarang di RRI kan emang lebih ke ada rules-nya Memang ada spesialis, semacam spesialistik dialog, ya, dialog. Politik, olahraga gitu. Mulai ke RRI? Nah, jadi setelah udah selesai nih di Padang FM, udah kuliah udah selesai juga kan. Akhirnya sebenarnya udah dari RRI dari tamat itu ke RRI itu panjang lamanya, jaraknya udah space-nya udah jauh dok. Rani di RRI itu masuk akhir 2022. Jadi sebelum 2022 itu Rani kan selesainya 2017 ya. RRI 2022 berarti cukup lama ya di swasta ya kan, di Padang FM 3 tahun. 3 tahun. Terus sempat jeda sebentar. Jedanya tuh kerja di tempat lain. Tempat lain. Udah nggak ada lagi megang mic, udah nggak ada berhubungan sama kalau radio kan masih entertain ya. Jadi kayak kita tuh bentuk IO gitu sama teman-teman dok. IO event organizer di apapun gitu. Iya, apapun. Jadi kita nerima project-project gitu kan. Palu gada gitu ya. Iya, project-project gitu karena kan nggak tahu nih mau nyari kerja gimana ya. Kan waktu itu kan susah banget gitu kan. Jadi kayak kita buka IO aja lah gitu. Tapi itu lumayan dok karena ada project-project yang mau ngambil kita waktu itu. Akhirnya jalan berapa lama gitu kan. Akhirnya COVID kan. Iya. COVID itu tuh emang stop semua. Akhirnya dari 2019 tuh terakhir 2019 sampai di 2022 tuh akhirnya masuk ke RRI, seleksi di RRI. Seleksi di RRI akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang di RRI. Jadi pegawai tetap di RRI. Istilahnya apa ya? Pegawai tetap itu karyawan PNS gitu. Cuma kalau di RRI memang ada PNS, ada ASN, ada P3K, ada kontrak juga ada. Tapi statusnya tadi apa dong? Kalau RRI masih kontrak dok. Oh gitu. Tapi tetap. Udah ini ya biar cepat.
Bapak Ketua RRI siapa ya namanya? Bapak apa sih istilahnya, Kepala RRI Kepala ya? RRI, Kepala Stasiun ya. Ya tolong, ya. kalau Bapak mendengar ya, Bu Rani ini tolong langsung habis ini langsung diangkat PNS. Iya tiba-tiba ya, tanpa seleksi. Nama saya sih langsung gitu. Langsung ya. Gitulah Dok ceritanya. Ran, ini agak serius nih. Apa tuh? Rani kan dari tahun dari SMA deh. Dari SMA kan udah dengar radio ya kan, 2013 14 mulai. Zaman sekarang, zaman digital. Yeah. Gimana nih perubahan radio dari zaman analog ke digital? Kan berubah banget ya kan? Berubah banget. Pendengar berubah, jumlah berubah, cara siaran berubah. Gimana tuh, Ren? Kalau dari awal Rani dengerin radio sampai sekarang tuh jauh banget. Jauh kan? Jauh. Berbeda. Kalau dulu tuh emang kita dengerin suara doang. Iya, makanya. Kalau sekarang udah ada visualnya, Dok. Oh, jadi sekarang radio tetap ada visualnya? Udah. Jadi kalau di RRI itu sekarang udah ada audio visualnya. Jadi istilahnya tuh tonton yang kamu dengar gitu. Jadi mirip podcast ya? Iya, jadi mirip podcast gitu. Jadi misalnya nih kayak ada dialog. Kalau dulu tuh emang suara doang kan, Dok. Kalau sekarang tuh orang bisa nonton kita di YouTube gitu. Oke. Terus kita kalau di RRI itu ada namanya, ini boleh dibilang nggak sih? Boleh dong. Boleh ya. Ada RRI digital namanya. RRI digital jadi kayak semacam RRI digital. RRI digital. Aplikasi RRI digital jadi kayak mirip-mirip Spotify gitu. Yeah. Cuma tuh kita bisa lihat penyiarnya gitu. Jadi orang tahu ini Rani nih gitu. Jadi orang bisa dengar suara kita tapi sambil lihat kita gitu. Oke. Saya pernah lihat tuh Rani ngobrol sama Dishub ya apa waktu itu ya pokoknya politik juga sih kalau nggak salah ngomong. Terus memang saya lihat ada videonya Rani di sini, ada video narasumbernya di situ seperti itu ya. Seperti itu. Nanti kita live tuh Dok di YouTube live? Sama di RRI digitalnya langsung. Oh sekalian. Jadi emang jauh lah perubahannya gitu Dokter. Terus pendengarnya juga kan kalau untuk pendengarnya kalau bisa dibilang kan emang udah turun ya dari dulu ke sekarang kan orang udah banyak platform lain gitu. Orang bisa dengar Spotify, mau dengar YouTube. Juga nonton YouTube gitu. Jauh lah gitu. Tapi kalau untuk pendengar itu udah sekarang kalau udah lebih segmented aja sebenarnya. Segmentednya di mananya, Ran? Apakah dari segi pekerjaannya atau waktunya atau umurnya? Segmented itu yang mana maksudnya? Umurnya, pendengarnya ya? Kayak pendengarnya kalau ini untuk Pro 1 ya, Dok ya. Kalau Pro 1 kan kita emang dialog, berita gitu. Itu yang biasanya dengar-dengar tuh ya bapak-bapak kayak saya. Bapak. Iya benar. Bapak-bapak terus juga kalau pekerjaan kita nggak tahu ya mereka kerjanya apa gitu. Nah, terus kayak waktunya juga tuh. Biasanya tuh mereka gabung tuh kayak pagi gitu, Dok. Lagi ada dialog pagi tuh berangkat kerja ya. Gabung tuh mereka. Terus satu lagi tuh malam. Malam tuh lumayan tinggi lah gabungnya. Malam tuh dari jam 8, jam 7? Dari jam 9. Jam 9 malam? Dari jam 9 sampai jam 12. Itu prime time? 9 sampai 12 itu? Jam 9 sampai, kalau jam 12 kan kita, jadi 11-12 kan kita udah nggak ada interaktif lagi tuh. Dari jam 9 sampai jam 11 nih, Dok. Kita ada interaktif kan. Nah itu tuh, wah mereka gabungnya rame tuh. Biasanya. Gabungnya tuh telepon terus nanti mereka bisa request lagu. Oh, seperti itu. Dan di situ tuh kita emang konsepkan programnya lagu-lagu nostalgia gitu. Sesuai umur. Jadi mereka tuh banyak gabung. Okay. Kalau dialog pagi tuh biasanya yang gabung tuh yang emang kayak. Nah jadi tuh waktu itu Rani ke UNP kan. Terus ketemu sama dosen elektro. Ini tahun berapa? Baru. Jadi kayak tahun kemarin gitu kan. Iya. Terus kayak ada urusan gitu lah ke situ. Terus dosennya bilang, Rani kerja di RRI? Iya Pak. Dia nggak tahu Rani kerja di RRI Dok. Terus dia bilang, di pro berapa kata dia gitu. Pro 1. Lah berarti bapak sering dengar Rani dong kata dia gitu. Iya. Bapak sering dengar dialog kata dia gitu. Oh berarti segmennya itu. Dan ternyata emangnya Dok. Jadi kalau misalnya kita dialog politik, dialog apa ya, pokoknya dialog yang serius-serius lah gitu kan. Itu tuh pendengarnya rata-rata dosen. Terus juga ya pokoknya yang emang mereka gabung gitu. Mereka tuh tapi rata-rata biasanya dosen yang denger ya. Terus nanti mereka kalau misalnya ada yang ingin mereka tanya tuh mereka nelfon tuh. Ini saya mau nanya nih. Jadi kalau kita bisa tahu gitu Dok. Jadi dari cara mereka bertanya gitu.
kayak emang literat banget gitu nanyanya. Oh iya. Ini tuh dari undang-undang ini. Wah, itu tuh bukan sekedar umur ya. Bukan hanya sekedar pendengar aja kan artinya. Tapi pernah diteliti nggak Ran? Maksudnya RRI pernah ngadain survei apa gitu tentang bagaimana switching perubahan pendengar dari analog ke digital ini? Pernah? Kalau survei khususnya sih sejauh ini Rani kurang tahu ya dok ya mereka. Tapi pastinya mereka udah survei karena sebelum RRI digital itu kan RRI digital itu kan hasil dari survei mereka juga kan. Kalau sebenarnya pendengar radio manual atau analog itu udah turun gitu, akhirnya dibentuklah RRI digital gitu. Oh, makanya timbul RRI digital yang ada audiovisual juga ya. Ada audiovisual dan bisa dengerin podcast RRI, terus bisa dengerin lagu-lagu juga di situ. Kayak beneran kayak Spotify sekarang konsepnya. Spotify. Bahkan ini ada yang saya dimarahin sama RRI nggak ya nanti? Apa tuh? Bahkan trennya sekarang tau nggak Ren? Apa tuh? TikTok. Oh iya. Tahu nggak sih? Mungkin Rani lebih tahu ya dibanding saya. Penyiar yang habis sudah menikah atau misalnya nggak sanggup kerja 9 to 5 lagi misalnya, terus dia buka di TikTok, nyiar tapi di TikToknya siaran sendiri di TikToknya, kemudian bisa request lagu juga. Iya. Ada sekarang. Dulu tuh ada namanya aplikasinya apa ya? Spoon kalau nggak salah dok. Jadi ada aplikasi Spoon. Jadi waktu itu Rani kangen siaran, tapi belum udah lama nggak siaran kan. Jadi coba aplikasi Spoon. Oh, saya tahu yang mirip, yang ada bisa lagu-lagu gitu ya. Nah, iya. Tapi itu kan masih dalam bentuk audio kan, Dok? Audio. Kalau TikTok kan sekarang udah audio visual. Visualnya udah mirip kayak gitu. Nah, Spoon itu tuh sebenarnya juga dari itu. Spoon terus Discord kalau dokter tahu. Iya, tahu. Itu udah beneran kayak radio, mereka bisa request lagu juga kan di situ. Iya. Dan akhirnya menurut saya TikTok itu bakal jadi kompetitornya radio lagi selain YouTube ya kan? Iya. Jadi kompetitornya tuh banyak banget. Kompetitor banyak. Coba bayangkan Rani misalnya ketika sudah tidak suatu saat misalnya sudah capek misalnya datang 9 to 5 akhirnya pengen sendiri, akhirnya buka akun, kemudian Rani punya pendengar yang banyak sebelumnya, terus siaran sendiri dan bisa request lagu juga di situ, terus ngobrol-ngobrol. Itu pendengarnya juga akan banyak dari kompetitor sendiri kan, bisa untuk jadi radio juga. Swasta ataupun radio pemerintah. Movingnya sangat cepat sekali kan situ. Sama seperti TV ya. Iya, kan TV sekarang juga sama. TV itu hampir nggak pernah, mungkin sedikit yang nonton ya TV ya. Iya. TV karena bisa nonton dari YouTube. Bahkan siaran TV pun ditonton di YouTube. Nah, itu dia. Iya sebenarnya itu kan. Dan sekarang juga kayak ada TV itu yang emang mereka langsung live di Instagram, Dok. Jadi apa yang disiarin di TV, disiarin juga di Instagram live. Iya. Jadi orang bisa nonton dari mana aja, Instagram bisa sekarang gitu. Jadi kayak emang kalau TV yang manual tuh udah turun juga kan. Belum lagi ada aplikasi Netflix ini gitu. Mirip radio kan, berarti sangat ini sekali ya udah kan. Banyak ininya. Tantangannya ya. Tantangannya. Ya perubahan zaman memang sangat cepat sekali. Ya, memang kita juga harus cepat adaptasi, juga ikut berkembang ya kan. Seperti itu. Terus Ran, kan udah lama nih nyiar ya kan. Ada pengalaman yang menarik nggak selama siaran? Lucu kayak sedih atau malah kok aneh ya gitu. Pengalaman unik lah gitu ya. Kalau sedih, tapi waktu itu ada sedih. Tapi itu sedihnya nggak jelas banget, Dok. Kenapa? Jadi sedihnya tuh karena dengerin berita. Oke. Jadi ceritanya tuh, jadi kan kalau di RRI itu kita ada bidang-bidangnya gitu kan. Nah kita ada tuh tim reporternya gitu. Tim reporternya ini kayak teman-teman dari reporter lah, mereka ngeliput ke sana. Jadi tuh ada satu teman reporteran ini, kakak ini tuh dia ngeliput tentara yang lagi tugas di perbatasan gitu. Tentara yang lagi tugas di perbatasan. Tugas di perbatasan gitu. Reporternya memang di situ. Enggak, dia nelfon. Nelfon dia. Jadi dia tuh nelfon tuh ke yang lagi tugas di perbatasan di mana waktu itu ya, di Papua atau di mana gitu. Waktu itu kan Papua lagi panas-panasnya juga kan, Dok ya. Terus
Dia nelfon, jadi waktu itu momennya pas lebaran atau apa ya gitu. Jadi dia tuh mau wawancari satu prajurit gitu. Oke. Nah terus dia ini, jadi karena dibacain, jadi kalau kita baca berita, jadi berita itu pagi tuh tayangnya dok. Jadi pagi jam 6 tayang tuh berita. Oh, pagi jam 6 tuh tayang berita. Tayang berita, jadi kayak pengantarnya Rani dari kawasan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang gitu. Nanti baca nih pengantarnya, berita 1, baca pengantarnya, nanti naik rekaman reporternya gitu kan. Nah sampailah di berita, ada berita khusus namanya laporan khusus gitu. Okay. Nah ini nih yang tayang yang prajurit di perbatasan gitu. Nah jadi kakak ini tuh kayak dia tuh emang terkenal di RRI itu emang suka baca puisi gitu. Oke, saya paham. Suaranya mendayu-dayu. Iya, jadi sangat bikin terharu ya. Oh iya, terus kayak, nah dia nanya tuh, jadi dia tuh wawancara via telepon doang sebenarnya dok, tapi tuh pengantar dia yang bikin sedih sebenarnya. Akhirnya tuh kayak Rani dengerin kan, terus tuh pakai backsound yang bikin galau lagi itunya wawancaranya gitu, ada backsound galau gitu kan. Terus tentaranya bilang dia itu nggak bisa pulang gitu. Udah berapa lama nggak pulang gitu. Kayak dengar cerita itu kayak sedih gitu. Ya, gitu. Akhirnya tuh Rani nangis dok pas dengar beritanya. Beritanya tuh ada sekitar 5 menitan lah beritanya kan. Rekaman berita itu 5 menitan gitu. Nangis tuh. Sementara ada berita selanjutnya yang harus dibaca gitu. Dan itu masih terseduh-seduh gitu. Terus kayak kita kan ada 3 studio nih. Cuma berbatas kaca doang nih kan dok. Kayak dokter kan pernah ke RRI kan ada batasan kaca-kaca gitu kan. Ada kaca-kaca. Jadi teman penyiaran di sebelah kenapa katanya gitu kan. Gak apa-apa. Cuma nangis dengar berita doang. Lucu sih itu. Terus yang ini yang nggak nyambung ada nggak sih? Yang narasumber yang nggak nyambung? Banyak. Jadi banyak. Banyak dok, banyak. Memang banyak. Narasumber nggak nyambung gitu. Ditanya apa, jawab apa ya, gitu. Ada yang, nah kalau yang nggak nyambung tuh kita masih bisa geser tuh. Kita geser dia, kita tarik ke dalam dia masih bisa dok. Yang susah itu kalau dia tuh jawabnya 1 doang. Misalnya nih, ada. Jadi misalnya tanya nih, iya. Nah gitu tuh nggak ada ininya, nggak ada penjelasannya gitu. Kenapa nggak temanya kenapa ini? Jadi waktu itu ada salah satu narasumber yang temanya itu menarik dok. Temanya menarik. Jadi kayak unik aja gitu. Dan dia yang pilih tema itu. Iya. Nah terus ditanyalah kenapa temanya ini pak gitu. Ya karena tiba-tiba gitu. karena saya disuruh on air sama RRI, sama aja saya pilih deh. Aduh ini malah dialognya 1 jam, itu tuh yang susah dok. Dialog 1 jam nih. Dialog 1 jam? 1 jam beneran. Dan itu hostnya Rani. Bingung dong? Bingung. Sebenarnya kan kalau kita dialog tuh ada persiapannya dulu tuh dok. Kalau Rani biasanya tuh kayak, tapi emang senior Rani yang di Pro 1 juga gitu tuh. Kalau mau dialog tuh kita ngelis pertanyaan dulu. Kayak paling banyak 10 lah gitu untuk pegangan kita pas dialog kan. Nah ini orang mikirnya kalau dialog itu tuh kita disediain pertanyaan, tapi enggak. Kita yang nyediain pertanyaan sendiri. Jadi orang mikirnya kayak produsernya nyediain pertanyaan gitu. Atau kita ada gatekeeper gitu kan dok, nggak ada disediain gitu. Kita nyari sendiri. Misalnya nih kayak dialog politik misalnya, pemilu deh gitu, atau pilkada gitu. Kita harus baca berita seputar pilkada Sumbar dulu tuh. Selama, misalnya nih kalau Rani tuh biasanya kan dialog mulainya jam 8 nih. Jam 6 tuh Rani udah mulai baca dok. Udah mulai baca artikel pilkada gitu. Iya. Jadi kan kita kalau misalnya dialognya hari ini misalnya hari Senin kita dialognya. Itu jam 8. Nah, hari Minggunya kita itu udah ada agenda setting namanya tuh dok. Jadi kayak narasumbernya ini, temanya ini gitu. Jadi kita punya kesempatan untuk explore temanya kan. Cuma tuh kalau Rani 2 jam atau sejam menjelang dialog tuh udah baca artikel dulu tuh seputar pilkada tuh, apa nih masalahnya, apa yang mau digali dari itu. Terus kadang narasumbernya 3 lagi dari KPU misalnya, Bawaslu atau dari pengamat politik. Otomatis 3-tiganya harus beda pertanyaannya gitu. Iya, betul. Dan harus punya list pertanyaan dari masing-masing mereka gitu. Nah, yang waktu kejadian narasumber ini ada 10 list pertanyaan dari sini habis. Habis nggak nyampe 15 menit. Pertanyaannya habis nggak nyampe 15 menit. Dan jawabnya satu-satu. Ya gitu Mbak Rani. Wah, terus gimana dong? Jalan keluarnya gimana tuh kalau kayak gitu? Jalan keluarnya kayak kita tuh
akhirnya jadi temanya itu misalnya kayak temanya hukum misalnya nih. Misalnya dok ini misalnya ya hukum gitu. Misalnya hukum perdata gitu. Jadi kalau misalnya tema itu kan dia lebih konsen di satu permasalahan kan biasanya. Nah, itu kita lebarin lagi tuh. Oke. Jadi kayak misalnya permasalahannya tentang ini kita lebar lagi hukum perdata itu apa sih gitu jadinya. Kayak jadi edukasi jadinya. Kalau dia jawabnya juga satu gimana? Ya itu sih tantangannya sebenarnya dok. Akhirnya tuh kayak break. Kita break dulu ya. Break gitu. Dengerin lagu gitu. Kita break dulu ya, terus coba cari lagi nih pertanyaan apa lagi yang mau dikasih ke dia ya gitu. Bingung apalagi ya? Temanya itu emang tema spesifik banget gitu dok. Jadi kita susah untuk ngembanginnya gitu. Itu suka makanya Ran, saya sebagai apa ya namanya pewawancara pemula ya. Makanya saya cari kalau bisa narasumbernya yang banyak ngomong lah. Iya. Saya tanya satu jawabnya 15 lah. Biar tiga aja pertanyaannya. Tapi ada selama Rani siaran di RRI itu ada yang apa ya, itu pengalaman yang luar biasa sih. Waktu itu wawancara Pak Mayel di. Oke. Gimana tuh cerita? Tapi itu dadakan. Tiba-tiba. Jadi dokter ingat nggak waktu erupsi Gunung Merapi yang Galodo? Yang barusan. Iya, yang dulu waktu itu. Tahun berapa? Yang baru-baru kejadian di Batu Sangkar 2024 ya. Iya 2024 Desember apa ya, Maret ya. Dan sekitar itu. Terus kita tahu nih kejadiannya kan di hari ini gitu. Jadi kalau ada kejadian bencana gitu dok, RRI itu sibuk tuh karena radio tanggap bencana kan. Iya. Nah jadi Pro 1 yang paling sibuk tuh harus wawancara ke sana. Pro 1. Okay. Jadi wawancari orang BPBD, SAR gitu-gitu kan. Udah tuh di hari kejadian. Nah kirain tuh besoknya tuh karena hari Sabtu tuh kayak sebtai lah gitu nggak? Itu Sabtu. Rani Dina Sabtu kan. Ya santai lah Sabtu nggak ada apa-apa. Sejam sebelum ketemu Pak Mayelinya, orang ini kita ada bagian reporter gitu kan. Tadi saya bilang ada pemberitaan lah namanya kalau kita kan. Nelfon nih, Rani kita ada dialog sama Pak Mayeldi, sama orang BMKG, sama BPBD. Tadi Rani bilang, sejam loh ini harus kita cari tahu. Pak Mayeldi datang langsung ke situ? Datang langsung ke studio. Sama timnya, ya. Jadi dia habis dari RRI. Dan itu belum persiapan pertanyaan dong? Belum. Sejam sebelum kan? Sejam sebelum, jadi kayak dikasih tahu, ini langsung nih cari, apa yang mau ditanya ke Pak Mayeldi ya gitu. Akhirnya dia telat waktu itu. Beliau telat tuh, dok. Beliau telat. Akhirnya dia datang tuh sama semua stakeholder lah, kepala ini datang ke RRI sama timnya gitu. Ada BMKG, BPBD, SAR sama dia gitu kan. Akhirnya tuh dialog tuh sama dia. Oh banyak pendengar yang masuk. Oke. Banyak pendengar yang masuk tuh kayak dia bilang, Pak nanti kami gimana gitu, rumah kami yang ini gimana Pak gitu. Itu kayak emang warga-warga di sana langsung interaktif sama dia. Jadi tuh kayak momen yang apa ya, memorable lah gitu. Terus sempat nanya juga kan ke Pak Mayelinya, Pak nanti ini mereka nih bakal ini enggak nanti dialihkan kemana? Kan lahan pertanian banyak habis juga kan dok waktu itu. Bahkan yang sebelum ada Galodo yang waktu Merapi meletus kan udah banyak lahan yang hilang juga kan. Nah itu tuh sebenarnya jadi pertanyaan juga tuh sama masyarakat di sana. Mereka waktu itu mereka ngerasa belum ada diganti gitu. Maksudnya lahannya belum ada diganti lagi gitu kan. Belum ada bantuan lagi untuk mereka gitu. Nah akhirnya tuh coba nanya ke Pak Mayeli kan. Udah Mbak Rani kata dia, kita udah ingin kok, kita udah rapatkan kok, kata dia gitu, tenang aja kata dia. Pokoknya dia bilang gitu, tenang aja, kita pasti bantu, kita ganti lahannya kata dia gitu, kita relokasi gitu kata dia kan. Terus tuh kayak Rani ngerasa kayak langsung ngomong sama orang nomor satu di Sumbar tuh kayak gini momennya gitu. Pak, kalau Bapak Gubernur dengar, boleh undang Rani lagi, langsung ke kantor gubernur. Iya. Itu sih yang memorable banget gitu, karena momennya tuh kan pas lagi bencana juga kan, dok. Jadi kayak campur aduk lah gitu di situ. Antara apa ya Ran ya,
bangga senang ketemu orang nomor 1 di Sumbar, kemudian jadi semacam jembatan ya, jadi solusi untuk orang-orang ya kan, dengan adanya suara kita membantu orang-orang seperti itu ya kan. Jadi kayak mereka nelpon kan, Kak Rani tolong tanyain, kadang ada yang WA tuh, Mbak Kak Rani tolong tanyain ini dong ke Pak Gubernurnya gitu-gitu kan, kayak kita jadi jembatan. Mereka WA. Ada yang WA, ada yang nelpon gitu. Ada yang nelpon langsung gitu. Tadi kan Rani udah ada jinggung-jinggung tuh tadi tentang kalau misalnya tiba-tiba ketemu narasumber persiapannya gini. Terus tapi kalau misalnya untuk besok persiapannya beda lagi. Teknis sih Ran. Sekarang kita lebih bicara tentang teknis. Gimana sih sebenarnya teknis penyiaran radio? Dari H-1 atau sampai hari H atau post hari H. Gitu. Kalau H-1, kalau ini tergantung programnya juga dong. Tergantung program ya. Tapi kalau misalnya di Pro 1, biasanya kan kita emang dialog banyak ya, banyak gitu dengan narasumber yang maaf, gitu. Sorry, maaf saya potong. Di RRI itu ada Pro 1, Pro 2, Pro 4. Pro 4, 3 aja. 3. Pro 1, Pro 2, Pro 4. Pro 1 itu tentang apa? Pro 1 kita lebih ke masyarakat kayak berita-berita aktual, lebih yang pokoknya yang lagi panas di tengah masyarakat lah gitu. Itu Pro 1. Pro 1. Kalau Pro 2? Pro 2 anak muda. Ini pendengarnya banyak nih yang muda nih. Pro 2 ya. Kalau Pro 4? Pro 4 budaya. Nah, ini banyak juga dong. Budaya. Jadi kayak Pro 4 itu jadi RRI ini kan banyak juga ya. Se-Indonesia itu ada berapa stasiun gitu. Nah, jadi kalau misalnya RRI Padang berarti budaya Minang gitu. Minangkabau. Jadi mereka mutar-mutar full itu selama dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam tuh mereka full mutarin lagu Minang, siaran-siaran Minang gitu, program-program berhubungan sama budaya Minang juga gitu. Lumayan rame ya penontonnya? Banyak banget malah pendengarnya. Karena pendengar RRI ini kan dari sesumbar ya, gitu. Jadi kadang dari Solo Selatan tuh kayak mereka suka denger lagu Minang kan, gitu. Jadi kayak emang favorit juga lah itu Pro 4 itu. Terus kembali ke teknisnya gimana kan? Kalau untuk teknisnya, kalau emang kalau siaran itu kan dari jam 5 ya dok ya, jadi jam 5 pagi subuh. Tapi kita udah standby dari 4:30 itu. Udah standby. Udah standby kita dari 4:30, karena kan banyak persiapan dulu nih dok. Alatnya juga, alatnya kita. Ini kalau alat sih biasanya itu dihidupin sama operator. Jadi kayak kita penyiar tuh nyampe studio ya kita nyiapin yang inilah kayak program-programnya kayak Imral Muja lah ya di sini ya. Program-programnya gitu, aplikasi yang kita gunain kan. Terus kayak kalau playlist tuh biasanya udah disediain sama musik director kita, MD, ada nama MD. Ada namanya MD? Ada. Musik director. Jadi tugasnya apa kalau musik director? Untuk memfilter lagu yang masuk, karena semua lagu nggak bisa diputar di situ dok. Ada lagu yang nggak bisa kita putar. Kenapa? Kadang ada istilah yang nggak bagus gitu. Misalnya kayak lagu-lagu manca kan tuh kadang ada kata-kata yang agak apa ya, bisa kata-katanya ya agak apa ya bahasanya? Apa ya istilahnya ya itu. Pokoknya kasar ya misalnya ya. Jadi ada kata-kata tuh yang nggak bisa kita putarin lah lagunya gitu. Karena kan kita juga diawasi sama KPID kan. Iya. Berarti musik director itu tugasnya memfilter lagu. Semua lagu yang masuk. Jadi kayak Mas Pro 1, Pro 2, Pro 4 tuh segmen lagunya kan beda-beda tuh. Nah, punya 3 MD tuh. Masih juga 3 MD-nya. Dan mereka penyiar juga. Mereka penyiar juga. Penyiar juga. MD juga penyiar juga. Oke. Jadi mereka nanti tuh biasanya lagu-lagunya kan datang dari pusat kan, ini lagu nih gitu. Jadi mereka, atau kadang mereka tuh nyari lagunya kan, mereka denger dulu tuh, mereka baca liriknya, udah oke baru bisa dibaca lirik. Baca liriknya. Bahasa Inggris dibaca dong? Iya, bahasa Inggris dibaca. Kadang bahasa ini ada beberapa bahasa Jepang, lagu-lagu Jepang. Dibaca juga? Dibaca juga. Emang paham? Ada artinya. ada translate. Dibaca dulu, udah oke baru bisa dinaikin ke playlist, bisa di on air kan lagunya. Kemudian baru siaran. Nah, siaran tuh normalnya kita dari jam 5 tuh dok. Kita ada 3 shift. 3 shift. Jadi kalau yang masuk jam 5 sampai jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 12 malam. Nanti kita tuh bakal sampai jam 12
Berarti penyiarnya kan, nanti mereka ini lagi. Yang naik-naikin turunin, kan ada pas penyiar ngomong nih, Rani ngomong, kan berganti dengan lagu tuh MD yang kerjanya MD. Kita sendiri. Kita tuh udah one man show. Jadi sambil ngomong sambil ini kayak DJ gitu. Iya, yang beneran kayak DJ. Oh iya. Iya. Jadi ini ada yang menarik nih, Dok. Waktu itu kita punya narasumber dari Malaysia. Narasumber dari Malaysia. Iya, dia jadi mereka bakal ada acara di Padang. Jadi ngundang delegasi dari berbagai negara gitu. Nah, kebetulan waktu itu Rani lagi tugas gitu. Nah, jadi dialog nih. Ini tiba-tiba juga nih dialognya. Dia dari delegasi dari Malaysia. Dia datang kan. Terus dia tuh kayak kaget gitu lihat studio itu gitu. Terus dia bilang, pas udah selesai dialog, dia bilang, kamu tuh kayak DJ ya, kata dia gitu. Oh iya. Terus kamu kalau di Malaysia bayaran kamu mahal nih, kata dia gitu. Terus bawa aku ke Malaysia. Kepala RRI nggak jadi diangkat ya, nggak usah diangkat. Nah jadi gitu, jadi emang one man show gitu dong. Jadi kayak lagu kita yang naikin, iklan juga gitu. Oke. Cuma emang lagunya kan emang udah tiap jam itu kita udah ada playlist. Jadi kayak misalnya jadi aplikasinya tuh Dok. Kita tiap per jam itu kita login gitu. Login nanti muncul lagi playlist 1 jam. Nanti login lagi muncul 1 jam. Berarti memang udah ada playlistnya. Jadi kalau orang milih lagu gimana? Nah, kalau bedanya kalau segmen request emang nggak ada playlist. Oh, memang nggak ada playlist. Jadi kita yang karena nih request ini doang lagu ini gitu. Nanti kita cari apa lagunya gitu misalnya. Seperti itu. Jadi kalau biasanya tuh dari jam 5 ya sampai sebenarnya kalau untuk sampai nanti di jam 12 malamnya tuh checklistnya paling gitu aja Dok. Kecuali ada dialog nih. Kalau dialog tuh biasanya kayak narasumber tuh H-1 tuh udah harus oke gitu narasumbernya. Misalnya nih Dokter Eko nih narasumbernya gitu. Dokter udah harus emang bisa tuh di H-1 gitu. Jadi di hari hanya tinggal gabung aja. Itu tugasnya siapa? Produser? Kalau misal, nah jadi di Epro 1 itu ada dialog yang emang dihandle sama orang reporter pemberitaan, ada yang dihandle sama penyiar sendiri. Oke. Nah jadi kalau di Pro 1 kita ada dialog disabilitas, dialog kesehatan gitu juga ada Dok, dialog kesehatan. Jadi kita sebagai narahubungnya penyiarnya gitu, narahubungnya. Dan orang misalnya sama orang disabilitas nih, kalau kesehatan dia sama M Jamil tuh Dok. Oh iya sama M Jamil ya. Jadi kita berhubungan sama narahubungnya M Jamil. Jadi nanti dialognya tuh sebenarnya udah pasti udah reguler lah gitu Dok. Jadi tiap hari misalnya tiap hari Selasa malam gitu dialog kesehatan gitu. Nah di jauh-jauh misalnya di dialog Selasa ini udah selesai nih. Besoknya itu tinggal kita udah harus tahu Selasa depannya siapa lagi narasumbernya gitu. Oke. Nanti kita hubungin narasumbernya kan, kayak Kak ini untuk Selasa depan siapa narasumbernya, temanya apa gitu kan. Dikasih tahu sama dia lah, kita tinggal share aja gitu. Tinggal share aja ya. Ke penyiar yang bakal jadi hostnya gitu. Oke Ren. Oke mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ren ya. Waktu kita sudah mau habis. Gimana sih menurut Rani, pandangan Rani radio 5-10 tahun ke depan? Perkembangan seperti apa sih nanti? Kalau 10 tahun ke depan ya. Karena 1 menit ke depan kita nggak tahu kan. Tapi dalam prediksi radio sih Dok, radio tuh kayaknya masih bakal ada gitu. Tetap bakal ada sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun gitu. Karena dari apa yang terjadi di RRI itu, jadi sebenarnya tuh kayak kita tuh Rani sendiri dari sama beberapa teman di RRI itu kayak kita tuh ngadain survei pribadi gitu. Oke. Kayak emangnya pendengar RRI pendengar radio ini sejauh mana sih sebenarnya dia tergantung sama radio gitu. Oke. Terus kayak ternyata emang setergantung itu Dok. Oh iya. Iya. Karena contohnya? Akhirnya kita nggak nanya ke semua orang tapi beberapa orang ya. Dia bilang gini. Dia tuh nggak bakal tahu gimana kalau misalnya radio udah nggak ada, kata dia gitu. Karena pendengar kita itu orang disabilitas gitu Dok, yang mereka cuma bisa dengar. Terus radio itu juga satu-satunya media yang bisa hidup ketika ada bencana kan. Betul. Jadi itu pengalaman dari senior sebenarnya, dari
pengalaman gempa 2009 itu kan dulu cuma RRI doang yang hidup dan semua orang nyari keluarganya di RRI lewat RRI, disiarkan di RRI. Dan Ani ngerasa kayak radio itu emang bakal bertahan gitu. Untuk 10 tahun ke depan mungkin akan bertahan dengan konsep yang berbeda lagi. Betul sih. Akan tetap ada, tapi mungkin konsepnya aja berbeda. Mungkin kalau sekarang kita ada aplikasi digitalnya, mungkin ke depan kita bakal nyesuaiin lagi sama perkembangan yang ada, Dok. Padahal udah terakhir ya, tapi ada ini nih, Ren. Saya ingat ada radio di Surabaya, itu dicintai banget sama masyarakatnya. Kenapa? Karena radio itu interaksinya sangat ini banget. Jadi mereka tuh live. Jadi tolong dong di daerah sini ada yang butuh bantuan, bannya bocor gitu. Langsung ada yang datang dari situ. Kita ada program itu. Ada ya. Kita ada nama programnya Halo RRI. Iya. Jadi sampai masyarakat tuh tergantung banget sama radio itu. Ada motor hilang. Ada motor hilang. Cariin dong bareng-bareng motornya di mana. Memang sangat itu ya, sangat sampai ketergantungan gitu. Kayak jauh di lubuk hati mereka paling dalam itu sebenarnya mereka juga perlu radio ya gitu. RRI. Nggak sih, secara keseluruhan radio gitu dong. Karena ya maksudnya nggak semua orang juga bisa lihat TV gitu, nggak. Kayak penyandang disabilitas tadi, tunarungu ya. Dia tuh sampai kita tuh ada pendengar khusus jadi kayak kita tuh punya teman-teman pendengar dari disabilitas gitu, Dok. Jadi dia tuh selalu bilang kalau misalnya RRI jangan sampai bubar ya gitu. RRI jangan sampai bubar ya. Terus kita nggak tahu mau dapat informasi dari mana lagi kalau RRI atau radio nggak ada gitu. Saya setuju. Saya sebenarnya juga pendengar radio RRI juga, dan memang kita semua butuh sih radio. Ya. Sahabat semua, sekarang kita masuk ke segmen terminologi, di mana nanti Rani akan menyampaikan 2 terminologi kepada kita semua, dan silakan kepada sahabat semua untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti beberapa dari teman sahabat semua yang beruntung akan diberi apresiasi oleh tim sahabat. Oke Rani, terminologi pertama. Gatekeeper. Mungkin tadi kita udah sempat beberapa kali sudah sih, Dok. Sudah sempat. Ayo, apa itu gatekeeper? Boleh ditulis di kolom komentar. Yang kedua, bridging. Nah, ini tuh yang paling penting loh di siaran. Di siaran bridging ya. Bridging ini. Oke, silakan teman-teman ya, bridging. Langsung aja. Oke, langsung. Komen ya di bawah. Baik, sahabat semua, sekian ngobrol kita dengan Rani, seorang penyiar radio yang sangat ceria, penyuka SpongeBob dari RRI Sumatera Barat. Terima kasih Ran sudah datang. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Iya, nanti kayaknya bakal ada part berikutnya. Wah, boleh banget. Kembali sekali lagi terima kasih, dan kami sangat membutuhkan radio RRI. Oke, bye. Sampai jumpa.